Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Norman Bernando. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu materi di pengukuran, yaitu sensor dan transducer. Di video sebelumnya, sudah sempat saya singgung mengenai sensor dan transducer. Nah, untuk pembahasannya di video ini. Sebelum kita masuk ke materi, bagusnya kita telah dulu apa sih itu sensor ya. Oke, sensor yang maksud di sini, yang saya maksud itu bukan sensor yang misalkan orang awam ya, bukan orang teknik gitu kan. Tanya, kamu tahu sensor enggak gitu kan, ditanya. Oh tahu, sensor yang itu kan, yang kalau di TV misalkan ada orang rokok terus di blur gambarnya itu. Nah, bukan sensor itu yang saya maksud. Sensor di sini adalah sensor untuk pengukuran ya, untuk sebuah komponen yang berada di alat elektronik ataupun alat ukur. Nah, jadi pemahaman sensor itu apa sih? Sensor adalah komponen yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal yang berasal dari perubahan energi listrik, kimia, mekanis, dan lain sebagainya. Jadi fungsi sensor itu menangkap perubahan ya, maksudnya menangkap perubahan, merekam lah kayak gitu ya. Jadi penggunaan sensor ini pun juga sudah sangat maju ya teknologinya ya, sensor itu. Misalkan sekarang semua motor yang terbaru, mobil terbaru pasti menggunakan sensor. Nah, yang paling hebat ini menurut saya ya gitu kan, sensor untuk parking. Jadi kan kalau parkir manual yang mobil-mobil lama ya, itu kan kalau mau parkir harus lihat spion yang di atas, spion yang di samping kiri, samping kanan gitu kan. Nah, dengan adanya sensor ini tuh dipermudah kita. Jadi tidak usah noleh kiri, noleh kanan, noleh atas gitu kan. Cuma di situ udah ada layarnya gitu kan. Udah ada gambarnya 4 tanda panah tuh, atas, bawah, kiri, kanan, menandakan depan, belakang, kiri, kanan. Nah, di situ kalau mau parkir, jadi kita nggak usah ngelongok gitu ya. Jadi tinggal kalau udah mendekati bumper dari mobil depannya atau mobil belakangnya, sensor tersebut pasti akan bunyi alarmnya gitu. Jadi sebelum menabrak atau menyentuh itu udah bunyi dalam jarak berapa senti lah gitu. Udah ada spellingnya, saya nggak hafal berapa itu, karena setiap mobil itu beda-beda ya settingannya. Nah, menurut saya emang perkembangan teknologi apalagi yang menggunakan sensor ini udah benar-benar maju gitu ya. Nah, kalau untuk yang sepeda motor itu ya, yang saya tahu itu hampir di setiap komponen-komponen vitalnya ya pasti ada sensor. Entah itu di sistem pengapian atau di sistem pengereman atau di sistem pengisian. Nah, misalkan ada komponen yang tidak berjalan semestinya, misalkan businya tidak bisa menghantarkan aliran listrik, jadi tidak bisa memercikan api ataupun yang lainnya. Jadi udah ada alatnya, sensor itu di scan aja, nanti dari alat scan itu bisa mendeteksi jikalau sensor tersebut memberikan sinyal bahwa komponen tersebut sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi memudahkan juga dalam proses servis atau pemeliharaan dari motor tersebut. Di mobil juga sama seperti itu. Jadi sensor tersebut benar-benar membantu gitu. Jadi nggak usah di manual dulu dicari semua penyebabnya, dibongkar semua gitu, enggak. Jadi memudahkan. Nah, itulah fungsi dari sensor tersebut ya. Kemudian untuk sifatnya itu dibagi menjadi 2, sensor aktif dan sensor pasif. Untuk sensor aktif sendiri adalah sensor yang memerlukan
bantuan sumber energi untuk berfungsi ataupun bekerja. Nah, berfungsi bekerja untuk mengkonversi suatu besaran yang bukan listrik ya ke besaran listrik. Misalkan generator yang untuk pembangkit listrik ya, tenaga air itu kan digerakkan oleh putaran dari itu ya, porosnya yang nyambung ke situ kan, ada ada yang untuk mendayung itu kan. Nah, itu kan lalu menggerakkan generatornya, jadi membutuhkan energi untuk berfungsi, untuk bekerja. Kemudian sensor yang pasif ini adalah sensor yang tidak membutuhkan bantuan sumber energi. Nah, jadi tidak membutuhkan sumber energi dari yang lain untuk mengkonversi dari sifat fisik ataupun kimia ke besaran listrik. Contohnya mikrofon ya. Jadi mikrofon itu kan dia dari inputan kita kan dari suara ya. Suara tersebut dirubah jadi sinyal listrik lah. Nah, di situ. Jadi bisa merubah membentukkan bantuan sumber energi lain. Lalu berdasarkan penggunaannya terdapat tiga ya, yaitu sensor thermal digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu atau temperatur dari benda atau zat padat, cair ataupun gas. Contoh termogan atau termistor ya. Kemudian sensor mekanis digunakan untuk mendeteksi perubahan atau gerak ataupun geser yang mesti lurus, melingkar, zigzag atau gimana lah. Contohnya itu potentiometer atau piezoelektrik ya. Kemudian yang ketiga itu sensor optik digunakan untuk mendeteksi perubahan dari sumber cahaya ya. Perubahan dari sumber cahaya tersebut. Sumber cahaya bisa pantulan dari sebuah sumber cahaya itu dideteksi juga bisa, atau bias dari cahaya dari sumber lain juga bisa. Contohnya fototransistor dan lain sebagainya. Nah, itu untuk sensor ya. Kemudian kita bahas untuk transducer. Transducer itu apa sih? Transducer itu adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi ya, sebuah transmisi akan menyalurkan energi yang dalam bentuk yang sama ataupun sudah dikonversi ya. Nah, saya bilang sudah dikonversi berarti transducer ini memiliki kegunaan juga sebagai konversi ya. Jadi dari suatu energi dirubah ke energi lain yang diperlukan. Tuh. Lalu macam-macam transducer itu ada dua ya. Transducer untuk input dan output. Untuk input sendiri adalah biasanya dia merubah dari energi fisik ya, kayak mekanik kayak itu ke energi listrik, sinyal listrik lah gitu. Kemudian untuk contohnya misalkan mikrofon, terus potentiometer dan lain sebagainya. Kemudian untuk transducer output ya, itu fungsinya merubah dari sinyal listrik menjadi sinyal fisik, misalkan mekanis dan lain-lain ya. Ya, cukup seperti itu yang bisa saya terangkan untuk materi di video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.